Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Dita Nurrohmafiati dengan NIM V3822014. Yang kedua, Diah Ayu Rahmawati dengan NIM V3822015. Yang ketiga, Eka Destiono Putri Winarti dengan NIM V3822016. Yang terakhir ada Erta Ningrum Ari Pradina dengan NIM V3822017. Selanjutnya memasuki pembahasan yaitu konsep dan struktur APBD. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBI adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dari ketiga regulasi tersebut didapatkan inti bahwa APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Desember. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari yang pertama pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, dan yang ketiga yaitu pembiayaan daerah. Apa itu APBD? APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan sebagai alat atau wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program. Nah, berikut untuk struktur APBD. Yang pertama, ada pendapatan daerah. Yang kedua, ada belanja daerah. Dan yang ketiga, ada pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah sendiri merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi yang pertama, pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Kemudian, yang kedua, dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan juga dana bagi hasil. Yang ketiga, ada pendapatan lain-lain yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dana penyesuaian, dan juga dana otonomi khusus. Belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah tersebut mencakup yang pertama ada belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Yang kedua ada belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, bunga subsidi hibah, atau bantuan sosial. Pembiayaan daerah. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Struktur pembiayaan daerah meliputi yang pertama ada penerimaan pembiayaan yang terdiri dari yang pertama ada silfa tahun anggaran sebelumnya, kedua ada pencairan dana cadangan, yang ketiga ada hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang keempat ada penerimaan kembali, dan yang terakhir ada penerimaan kembali pemberian pinjaman. Yang kedua ada pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pertama pembentukan dana cadangan, yang kedua ada penyertaan modal pemerintahan daerah, ketiga pembayaran pokok utang, dan yang terakhir ada penerimaan pinjaman. Selanjutnya, kesimpulan dari materi struktur anggaran pendapatan belanja daerah yaitu APBD adalah pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran. Dan struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program, dan kegiatan serta jenis belanja. Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kami mengambil studi kasus pada APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 hingga 2019. Dengan studi kasus efektivitas anggaran belanja bantuan sosial. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas anggaran belanja bantuan sosial pada APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 hingga 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran belanja bantuan sosial pada APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 hingga 2019 belum efektif. Mengapa belum efektif? Karena belum berjalan dengan baiknya optimalisasi anggaran, standar dan indikator kinerja, survei-survei kepuasan stakeholder, dan peraturan tata laksana penyelenggaraan. Faktor penghambatnya yaitu sedikitnya masyarakat yang mengajukan bantuan sosial, tidak adanya kepastian waktu, adanya daerah-daerah dengan sulit diakses, jaringan internet yang belum merata, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Upaya penyelesaian yang dilakukan yaitu yang pertama, memaksimalkan pelayanan, yang kedua, survei langsung ke lapangan, yang ketiga, pelatihan terhadap aparat pengelola anggaran, keempat, koordinasi langsung antar instansi-instansi terkait, dan yang terakhir, pencairan bantuan sosial dengan sistem transfer langsung. Menurut pendapat dari kelompok kami mengenai studi kasus yaitu analisis terhadap anggaran belanja bantuan sosial pada APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan bahwa efektivitas anggaran tersebut belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu adanya perbaikan dalam hal pengelolaan anggaran, pengukuran kinerja, penyaluran bantuan sosial, dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, faktor-faktor penghambat yang telah ditemukan juga perlu diatasi melalui upaya-upaya yang telah disebutkan sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi anggaran pendapatan belanja daerah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.